karena internet di sekolah di beberapa titik kadang kurang stabil. Oke, ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan ke teman-teman ya soal konsep fotosintesis. Ya, fotosintesis ini mau menunjukkan proses anabolisme ya, reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan yang berkaitan dengan anabolisme. Karena metabolisme itu ada dua, katabolisme dan juga anabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau anabolisme itu kebalikannya, dia menyusun, mensintesis, membentuk dari senyawa-senyawa yang sederhana ke senyawa-senyawa yang kompleks. Di hewan apakah terdapat proses anabolisme? Iya, pembentukan glikogen dan juga glukosa. Hanya memang di buku pelajaran SMA ketika membahas tentang anabolisme yang dijelaskan lebih detail untuk dipelajari itu adalah proses fotosintesis ya. Jadi teman-teman, fotosintesis ini kan proses untuk menghasilkan makanan ya yang dilakukan oleh tumbuhan. Lalu kita lihat ya, sumbernya adalah apa atau bahannya adalah apa untuk melakukan fotosintesis. Ya, untuk menghasilkan makanan, memasak makanan perlu tentu kita membutuhkan yang namanya bahannya. Bahan makanannya apa sebelum nanti dimasak menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi ya. Jika kita bandingkan dengan kalau kita mau menghasilkan makanan. Selain itu, selain kita udah punya bahan, kita kan butuh wadah, butuh tempat. Lalu juga butuh energi. Lalu nanti ketika semuanya itu udah siap, maka proses memasak bisa terjadi dan juga kita bisa menghasilkan produk yang namanya makanan yang siap untuk dikonsumsi. Maka untuk fotosintesis bahannya adalah karbon dioksida dan juga H2O. Karbon dioksida itu diperoleh dari mana? Karbon dioksida ini diperoleh dari lingkungannya. Jadi CO2 itu diperoleh dari lingkungan untuk baik makhluk tumbuhan yang terestrial maupun yang akuatik di dalam air pun ya mereka ketika melakukan fotosintesis membutuhkan karbon dioksida dari mana? Dari lingkungan. Kalau di air ya CO2 yang larut di air ya. Kalau di lingkungan ya CO2 yang terdapat di atmosfer. Lalu air itu berasal dari mana ya? Berasal dari penyerapan yang dilakukan oleh akar dari dalam tanah lalu menyerap. Lalu membawanya sampai ke daun karena daun ini adalah tempat untuk dilakukannya fotosintesis. Ya, jadi tempatnya adalah di daun. Lalu untuk proses memasak ketika sudah dapat tempat, maka dia membutuhkan energi. Energinya berasal dari mana? Energinya berasal dari cahaya matahari. Ya, sehingga kalau kita mau menuliskan reaksi dari fotosintesis, ini ada CO2, ada H2O, lalu tempatnya di daun karena nanti di sana yang berperan adalah klorofil karena dia bisa mengikat energi yang berasal dari cahaya, lalu ada energi di sini cahaya, lalu nanti menghasilkan glukosa sebagai produk fotosintesis dan juga ada oksigen yang akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Jadi daun ini adalah tempat utama terjadinya proses fotosintesis karena kalau kita misalnya melihat ada klorofil itu dominannya terdapat di daun. Tapi apakah di bagian batang juga ada klorofil? Ada. Hanya memang tempat utama untuk terjadinya fotosintesis itu di daun. Lalu di daun itu ada stomata. Stomata ini kan sebagai tempat untuk pertukaran gas. Jadi CO2 yang menjadi bahan untuk melakukan fotosintesis itu masuk melalui stomata. Lalu oksigen juga yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dilepaskan lagi ke lingkungan juga melalui stomata. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata fotosintesis ini termasuk salah satu peristiwa anabolisme karena apa? Ini ya, proses sintesa, penyusunan, pembentukan dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks, glukosa, C6H12O6. Jadi ya ini konsep kenapa fotosintesis disebut atau dimasukkan ke dalam peristiwa anabolisme.
lalu kita lanjut ini sepintas untuk melihat proses fotosintesis itu seperti apa ya. Secara garis besar, fotosintesis itu ada dua peristiwa ya, atau ada dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan itu terjadi dalam satu kesatuan. Jadi fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Karena dua-duanya ini harus terjadi. Nggak bisa hanya salah satu reaksi terang aja atau reaksi gelap saja ya. Di reaksi terang, kalau melihat ini ya, melihat konsep ini, coba kalian lihat pembagiannya ini. Saya ulangi lagi ya, ini mungkin sudah pernah dijelaskan. Bagian kiri dan bagian kanan, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini dia membutuhkan H2O dan juga nanti menghasilkan oksigen yang akan dilepaskan lagi ke atmosfer. Tapi juga membentuk energi. Energinya berupa apa? Ada ATP dan juga NADPH. Itu terjadi di reaksi terang. Jadi reaksi terang bahannya adalah air, lalu nanti menghasilkan oksigen, selain itu juga menghasilkan ATP dan juga NADPH. Oksigen akan dilepaskan lagi ke lingkungan, sedangkan ATP dan NADPH ini akan digunakan sebagai sumber energi di siklus Calvin di reaksi gelap. Ya, kenapa disebut reaksi gelap? Karena reaksi yang terjadi di siklus Kelvin ini energinya tidak berasal dari energi cahaya, tapi dia energinya berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang. Oke. Lalu nanti ATP dan NADPH ini dipecah untuk memperoleh energi di siklus Kelvin. Lalu nanti kan ATP akan menjadi ADP, lalu NADPH akan menjadi NADP yang dihasilkan di siklus Kelvin. NADP dan juga ADP ini akan digunakan lagi, akan masuk ke reaksi terang untuk menghasilkan lagi ATP dan juga NADP. Ya. Lalu untuk reaksi gelap, siklus Kelvin, bahan yang dibutuhkan adalah karbon dioksida dan hasilnya nanti adalah glukosa C6H12O6. Jadi teman-teman, oh ternyata fotosintesis seperti ini ya. Reaksi umumnya seperti ini, tapi kalau dibagi ternyata CO2 ini pasangannya dengan glukosa. H2O ini pasangannya dengan oksigen. CO2 pasangannya dengan glukosa ini terjadi di reaksi gelap. Lalu H2O dan pasangannya adalah oksigen ini terjadi di reaksi terang. Oke. Ini repetisi ya biar teman-teman semakin mengingat. Mari kita lanjut. Nah, ini kemarin sudah pernah dijelaskan ke teman-teman ya. 50-80% oksigen itu dihasilkan di lautan oleh alga dan fitoplankton, itu termasuk protista ya. Protista mirip tumbuhan. Mereka masuknya kingdom protista bukan kingdom plantae. Lalu tempat terjadinya fotosintesis itu di daun, tapi lebih spesifik di mana? Terjadi di kloroplas ya. Jadi kalau teman-teman di kelas 11 belajar tentang fotosintesis jaringan tumbuhan, kan di bagian daun ada jaringan mesofil ya. Jaringan mesofil itu ada kumpulan kloroplas dan jumlahnya sangat banyak. Ini kalau diperbesar diamati bagian daun secara mikroskopis menggunakan mikroskop, ini kita melihat di bagian daun itu terdapat apa ya, kayak granul-granul kayak gini ya, kayak kayak timbul-timbul bulat-bulat kecil kayak gini. Ini apa? Ini adalah kloroplas. Kloroplas yang mengandung banyak banyak tilakoid di dalamnya ya. Jadi ini adalah kloroplas, tumpukan-tumpukan dari kloroplas. Lalu mari kita perbesar untuk melihat bagian-bagian dari kloroplas. Kloroplas ini adalah organel sel ya, yang berfungsi untuk atau sebagai tempat untuk terjadinya fotosintesis. Bagian-bagiannya, kloroplas, organel sel kloroplas itu dia mirip dengan mitokondria karena memiliki dua membran, membran luar dan juga membran dalam. Oke, membran luar dan juga membran dalam. Lalu di bagian dalamnya itu ada lempengan-lempengan yang mengandung klorofil yang disebut tilakoid.
Jadi satu lempengan disebut tilakoid. Lalu kalau lempengannya ini dia numpuk ya, numpuk jumlahnya banyak, itu disebut granum. Ya, disebut granum. Lalu di bagian dalam kloroplas ternyata ada tilakoid dan juga ada ini, ada ruang kosong ya, ada ruang kosong. Ada space di dalamnya ya, itu disebut stroma. Oke, itu disebut stroma. Lalu apa kaitannya dengan proses fotosintesis? Reaksi terang itu akan diproses di tilakoid. Aduh, ini garisnya kayak gini ya. Oke, jadi reaksi terang itu terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Oke, ini ya. Jadi kloroplas itu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Lalu di dalam organel kloroplas ternyata dia punya struktur yang lain lagi. Ada tilakoid, lalu ada stroma. Tilakoid itu tempat terjadinya reaksi terang. Bahannya adalah H2O nanti menghasilkan ATP, NADPH dan juga oksigen. Di stroma itu terjadinya reaksi gelap. Dia membutuhkan karbon dioksida, lalu membutuhkan energi dari reaksi terang, lalu akan menghasilkan glukosa di sana. Oke. Yes, mari kita lihat proses terjadinya fotosintesis. Ini kita perbesar tilakoid ya, membran tilakoid. Satu membran tilakoid ini yang ini. Ini ya. Jadi ini membran tilakoidnya, lempengannya, lempengan tilakoid. Lalu yang di lingkungan luar yang ada siklus Calvinnya ini di stroma. Silakan kamu mengimajinasikan, oh ini tilakoid, yang lingkaran gede ini, terus yang lingkaran kecil ini, yang lingkaran kecil ini dia berada di stroma. Proses fotosintesisnya seperti apa? Ini masih secara garis besar ya teman-teman. Fotosintesis itu terjadi di membran tilakoid. Coba teman-teman perhatikan ini membrannya ya. Ini membran tilakoid. Saya kasih warna apa ya yang lebih mudah coba. Ini ya. Ini adalah membran tilakoid. Warnanya kuning kerakyatan. Mungkin hijau ya. Mudah-mudahan biar bisa kelihatan ini ya. Jadi ini membran tilakoid. Lalu apa saja yang ada di membran tilakoid sehingga kok fotosintesis terjadi di sana? Di membran tilakoid ini tempat terjadinya fotosintesis perpindahan elektron itu ada yang namanya fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ya kamu mau balik fotosistem 1 dan fotosistem 2 juga nggak apa-apa ya. Jadi ini tempat terjadinya di fotosistem ini tempat terjadinya penangkapan energi cahaya ya. Lalu nanti di sana elektronnya akan berpindah. Selain ada fotosistem 2 dan fotosistem 1, ada apa lagi yang terdapat di membran tilakoidnya? Ada macam-macam protein yang berperan sebagai mereka itu sebagai apa ya? Kayak kurir gitu ya, menjemput dan mengantarkan elektron, memindahkan elektron dari fotosistem 1 ke fotosistem yang lain. Ada apa? Ada plastoquinon, ada plastosianin, dan juga ada yang namanya ferrodoksin, FD. Ini protein-protein semacam kurir itu ya, jadi mereka menjemput dan mengantar barang. Nah, yang dijemput dan diantar adalah apa? Adalah elektron, ya, adalah elektron. Lalu, selain ada protein berupa plastoquinon, terus ada plastosianin dan juga ferrodoksin, ada yang namanya sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks ini kan kemarin ditransfer elektron di katabolisme juga kalian membahas ini ya, sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks ini peranannya apa? Jadi ketika ada elektron yang melewati sitokrom kompleks, ini dia menyebabkan hidrogen dari luar membran tilakoid, dari luar tilakoid itu akan dipompakan masuk ke dalam tilakoid. Hidrogen ini nanti fungsinya apa? Hidrogen ini nanti sebagai bahan untuk membentuk ATP. Ya, bahan untuk membentuk ATP. Jadi
sitokrom kompleks itu fungsinya untuk apa? Dia pompa hidrogen, memompa untuk memasukkan hidrogen dari luar ke bagian dalam tilakoid. Hidrogen ini sebagai salah satu bahan yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Ya, ini teman-teman harus ingat ini ya. Lalu selain ada sitokrom kompleks, jadi ini sebenarnya protein-protein ya yang berukuran beda ukuran ya. Kalau yang kurir tadi protein yang ya berukuran kecil ya. Kalau lihat dari ukuran, sedangkan yang berukuran gede ada sitokrom kompleks ini untuk pompa hidrogen. Lalu ada juga enzim yang membantu dalam proses fotosintesis. Enzim yang pertama adalah ini, ATP sintase. Oke, ATP sintase ini peranannya apa? Dia akan memfasilitasi terbentuknya ATP. Dia akan memfasilitasi terbentuknya ATP. Bahannya apa? Nanti ada ADP di sini, berikatan dengan fosfat, lalu juga ditambahkan dengan hidrogen yang berasal dari yang tadi dipompakan oleh sitokrom kompleks dan juga berasal dari pemecahan air. Ini ya, pemecahan air. H2O dipecah menjadi oksigen dan juga hidrogen. Ini yang akan dimanfaatkan lalu dibantu oleh ATP sintase, enzim untuk membentuk ATP, lalu menghasilkan ATP di sini. Ini secara garis besar ya. Oke, lalu enzim yang satunya adalah enzim yang kedua. Jadi ada dua enzim, ATP sintase dan yang kedua adalah NADP reduktase. NADP reduktase ini peranannya untuk apa? Membantu membentuk NADPH. Membantu untuk membentuk NADPH. Bahannya apa? Bahannya ada NADP ini. NADP ini berasal dari mana? Berasal dari siklus Kelvin tadi ya. NADP dan juga ADP. Nanti lalu berikatan dengan hidrogen, lalu ketambahan elektron yang dibawa dari fotosistem, lalu akan membentuk NADPH. Jadi secara garis besar teman-teman, kalian bisa lihat bahwa oh ternyata fotosintesis, nanti energi yang dihasilkan dari fotosintesis ada ATP, ada NADPH, lalu di sini ada oksigen. Oke. Ada oksigen yang dihasilkan di reaksi terang. Oksigen akan dikeluarkan ke lingkungan, sedangkan ATP dan NADPH akan digunakan di siklus Calvin. Oke, ini itu garis besarnya ya. Lalu, nah ini mempertegas tadi ya, plastoquinon, ada plastocyanin, ada ferrodoksin, protein kurir ya. Saya mengatakan protein kurir karena mereka menjemput elektron lalu memindahkan dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Lalu ada sitokrom kompleks, lalu ada ATP sintase, lalu ada NADP reduktase. Ini mereka lalu ada fotosistem 2 dan fotosistem 1 yang berperan dalam reaksi terang. Jadi hari ini saya akan menjelaskan soal reaksi terang terlebih dahulu ya. Mari kita lihat proses detailnya seperti apa. Ini dia. Teman-teman, reaksi terang juga itu terdapat dua tahapan ya, atau dua proses untuk fotosintesis di reaksi terang, yaitu reaksi siklik, siklus, dan reaksi non siklik. Siklus itu berarti dia membentuk apa ya? Dia kayak balik lagi, membentuk rantai ya, muter terus. Itu siklik. Sedangkan non siklik, dia tidak membentuk rantai, tidak muter, tapi dia prosesnya dari awal sampai akhir lalu selesai. Kalau siklik kan dia muter lalu berulang terus menerus ya. Tuh. Slide yang ditampilkan saat ini slide menjelaskan reaksi fotosintesis, reaksi terang pada tahapan yang non siklik. Oke, karena tahapan non siklik ini dia lebih kompleks dibandingkan yang siklik ya. Teman-teman, ini adalah membran tilakoid yang kita perbesar ya, yang kita pindahkan di sini. Yang warnanya ungu seperti ini fotosistem ya.
Ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Prosesnya dimulai dari fotosistem 2 baru menuju ke fotosistem 1 ya. Bukan dari fotosistem 1 baru ke fotosistem 2. Kenapa kok kebalik Pak? Dari 2 ke 1 bukan 1 ke 2? Sebenarnya ini dari sejarah penemuannya ketika para ahli mempelajari tentang tumbuhan, lalu ternyata tumbuhan melakukan fotosintesis. Yang ditemukan pertama kali adalah fotosistem 1. Yang ditemukan pertama kali ada fotosistem 1, lalu fotosistem 2 kan munculnya belakangan. Karena fotosistem 1 ini ditemukan pertama kali, lalu penamaannya ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Walaupun proses fotosintesis itu dimulai dari fotosistem 2. Tapi itu tidak usah terlalu dipermasalahkan ya teman-teman. Intinya kamu ngerti, oh prosesnya dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Mari kita lihat penjelasannya seperti apa. Teman-teman, yang berwarna ungu ini adalah fotosistem. Lalu di dalam fotosistem itu ada bagian yang namanya pusat reaksi yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru ini. Di dalam pusat reaksi itu terdapat klorofil A. Ini ya, di dalam pusat reaksi itu terdapat klorofil A yang fungsinya menangkap elektron atau energi yang berasal dari cahaya matahari. Jadi ketika akan melakukan fotosintesis, klorofil yang berada di fotosistem ini akan menangkap cahaya, dan ketika sampai di klorofilnya itu terjadi seperti apa ya? Energi dari cahaya matahari ini akan mantul dari klorofil satu ke klorofil yang lain. Jadi dia kayak berpindah-pindah gitu ya. Efek domino, akan terjadi efek domino. Dia akan terpelanting dari satu, kayak dilempar-lempar dari satu ke yang lainnya. Fungsinya apa? Agar terpelantingnya ini dia akan mencari klorofil yang terdapat di pusat reaksi. Klorofil yang terdapat di pusat reaksi. Jadi ini membantu dia terpelanting, terjadi efek domino, lalu akhirnya elektron yang berasal dari energi cahaya ini lalu akan ditangkap oleh klorofil A yang ada di fotosistem 2. Dia akan menangkap elektron yang berasal dari cahaya. Klorofil yang terdapat di fotosistem 2 ini klorofil A yang mampu menangkap energi dengan panjang gelombang 680 nanometer, sehingga klorofil A yang terdapat di fotosistem 2 itu disebut juga P680. Jadi kalau klorofil A P680 berarti ini di fotosistem 2 karena dia mampu menyerap energi yang berasal dari cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer ya. Lalu di sini klorofil A yang di sini lalu bermuatan 2 elektron ya, karena klorofil A-nya jumlahnya ada 2. Lalu proses selanjutnya apa? Elektron ini adalah sumber energi. Ini yang akan dipindahkan untuk nanti membentuk NADP dan juga ATP ya. Elektron ini kemudian akan mengalami akan dilepaskan, tereksitasi. Akan dilepaskan lalu ditangkap oleh akseptor elektron primer. Ya, penerima elektron primer ini dia akan menerima elektron dari klorofil A. Ketika terjadi eksitasi elektron dari klorofil A ini ke akseptor elektron primer yang ada di sini, itu menyebabkan elektron yang tadinya adanya di klorofil A P680 ini kehilangan elektron. Jadi ketika kehilangan elektron itu dia kondisinya tidak stabil. Sehingga apa? Elektron yang sudah tereksitasi ini perlu segera digantikan. Ya, perlu segera digantikan. Mengganti elektronnya berasal dari mana? Dari proses fotolisis. Nah, fotolisis itu proses pemecahan air H2O. Ini ya. Jadi untuk mengganti elektron yang tereksitasi dari klorofil A ini perlu ada yang namanya fotolisis. Fotolisis itu proses pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan juga oksigen. Nah, ketika terjadi pemecahan air ini,
proses fotolisis ini juga menghasilkan elektron, jumlahnya 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan mengganti elektron yang tadi sudah tereksitasi yang terdapat pada klorofil P680. Oke ya teman-teman, jadi tahapannya seperti itu. Jadi ketika elektron tereksitasi harus ada yang mengganti elektronnya. Nah, proses untuk mengganti elektronnya itu adalah apa? Fotolisis, yaitu pemecahan molekul air H2O dipecah menjadi hidrogen dan juga oksigen. Oksigen ini akan dilepaskan lagi ke atmosfer, lalu hanya hidrogennya ini nanti akan dipakai untuk pembentukan ATP dalam tahapan selanjutnya. Lalu ini setelah terjadi eksitasi kan di akseptor elektron primer ini dia ada elektron di sini. Lalu plastoquinon akan datang dan menjemput elektron yang terdapat di akseptor elektron primer ini untuk dibawa ke fotosistem 1. Tapi dia harus melewati yang namanya sitokrom kompleks. Jadi elektron dibawa oleh plastoquinon dari akseptor elektron primer ke fotosistem 1 dan dia melewati sitokrom kompleks. Ketika elektron ini melewati sitokrom kompleks, ini menyebabkan sitokrom kompleks ini mengalami pompa ya. Jadi ketika elektronnya melewati sitokrom kompleks akan memompa hidrogen dari luar tilakoid masuk ke dalam tilakoid. Masuk ke dalam tilakoid. Melalui apa? Melalui sitokrom kompleks ya. Sorry, ini garisnya keliru. Harusnya dia melalui sitokrom kompleks. Lalu di dalam tilakoid terdapat hidrogen. Sorry, ini garis-garisnya amburadul ya. Itu ya teman-teman. Jadi ketika elektron melewati sitokrom kompleks itu akan memompa hidrogen ke dalam tilakoid ya. Oke, lalu ketika hidrogen itu banyak di dalam tilakoid, hidrogen ini akan digunakan untuk membentuk ATP. Tadi melibatkan ATP sintase ya, melibatkan enzim ATP sintase, lalu dia membentuk ATP dari apa? Dia mengikat hidrogen, lalu ada ADP dan juga fosfor, lalu membentuk ATP ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Lalu elektron yang tadi melewati sitokrom kompleks menyebabkan sitokrom kompleks memompa hidrogen masuk ke dalam tilakoid. Selanjutnya elektron yang sudah sampai ke sitokrom kompleks ini akan dijemput oleh plastosianin. Ya, akan dijemput oleh plastosianin. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia menjemput elektron dari sitokrom kompleks lalu membawa ke fotosistem 1. Oke. Di fotosistem 1 dalam waktu yang hampir bersamaan, sebenarnya dia juga menangkap energi cahaya. Lalu di fotosistem 1, di pusat reaksi fotosistem 1 itu terdapat klorofil A yang bisa menangkap panjang gelombang, energi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Jadi di sini juga terjadi proses penangkapan energi yang berasal dari cahaya ya. Lalu terjadi efek domino. Lalu energinya itu nanti akan membawa elektron sampai ke klorofil A. Klorofil A yang ada di fotosistem 1 disebut P700 karena dia bisa menangkap energi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Tahapannya sama. Proses selanjutnya adalah apa? Elektron yang berada di P700 ini akan tereksitasi lalu ditangkap oleh akseptor elektron primer yang ada di fotosistem 1. Lalu ketika elektronnya mengalami eksitasi, ini kan elektron di P700 kan berarti hilang ya. Maka elektron yang hilang dari proses eksitasi ini akan digantikan oleh elektron yang dibawa oleh plastosianin dari fotosistem 2. Gitu ya. Jadi ketika dia terjadi eksitasi, berarti klorofil P700 maupun P680 itu kan akan kehilangan elektron. Nah, kehilangan elektron ini perlu diganti. Pada fotosistem 2, elektronnya diganti dari proses fotolisis. Pada fotosistem 1, elektronnya diganti oleh apa? Dari elektron yang dibawa oleh plastosianin dari fotosistem 2. Sampai sini bisa paham ya teman-teman. Lalu selanjutnya, elektron dari akseptor elektron primer yang tadi
diterima dari klorofil P700 ini akan dijemput oleh ferrodoksin. Dijemput oleh ferrodoksin, lalu elektron ini akan dimanfaatkan untuk membentuk NADPH. Jadi enzim NADP reduktase ini adalah enzim. Dia akan mengikat elektron, lalu mereaksikan dengan NADP dan juga hidrogen plus 2 elektron ini, lalu akan membentuk yang namanya NADPH. Itu reaksi terang yang non-siklik. Jadi teman-teman coba perhatikan, reaksi terang yang non-siklik ini akan menghasilkan ATP, akan menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADPH. ATP dan NADPH ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk siklus Calvin atau reaksi gelap. Lalu kita lihat juga bahwa di dalam reaksi terang yang non-siklik ini juga dihasilkan oksigen. Nah, oksigen ini tidak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis selanjutnya, tapi akan dilepaskan kembali ke lingkungan. Prosesnya seperti itu, teman-teman. Non-siklik. Apakah ada pertanyaan? Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke sikliknya. Oke, ini. Kalau tadi non siklik kan dia lebih kompleks ya. Kalau yang siklik dia lebih sederhana. Jadi reaksi terang yang siklik ini dia terjadinya di mana? Dia terjadi di fotosistem 1. Ya, jadi dia terjadi di fotosistem 1. Tujuan dari reaksi terang yang siklik ini untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya. Tadi teman-teman lihat di foto di reaksi non siklik. Jadi ketika elektron itu melewati sitokrom kompleks, menyebabkan sitokrom kompleks akan memompa hidrogen dari luar tilakoid ke dalam tilakoid. Bagian dalam tilakoid itu disebut lumen ya, ke dalam lumennya tilakoid. Nah, di sana hidrogen itu akan dimanfaatkan, akan digunakan untuk membentuk ATP setelah berikatan dengan ADP dan juga fosfat ya, lalu akan membentuk ATP. Jadi semakin sering elektron itu melewati sitokrom kompleks, maka semakin banyak ATP yang dihasilkan. Sederhananya gitu ya. Jadi teman-teman coba perhatikan ini ya. Jadi elektron yang terdapat di P700 ini akan dilepaskan ke akseptor elektron primer ini, lalu akan ditangkap oleh ferrodoksin, lalu dari ferrodoksin akan meneruskan elektron ini melewati sitokrom kompleks. Lalu elektron dari sitokrom ketika melewati sitokrom kompleks itu menyebabkan sitokrom kompleks memompa hidrogen dari luar ke bagian dalam tilakoid ke lumen, lalu di sana akan membentuk ATP yang berperan untuk membentuk ATP dibantu oleh ATP sintase ya. Bahannya apa? Ada hidrogen, ada ADP dan juga ada ada fosfat. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi ini siklik ini dibantu oleh plastosianin dan juga ferrodoksin untuk apa? Untuk memindahkan atau membawa elektron ini untuk melewati sitokrom kompleks, Hanya memang belum tidak secara detail apakah tumbuhan tingkat tinggi itu juga mengalami yang siklik. Apakah semua tumbuhan itu mengalami reaksi yang siklik dan non siklik atau ada pengkategoriannya ya? Saya belum membaca sampai ke sana ya. Tapi untuk yang siklus reaksi terang yang siklus seperti ini terjadi di organisme fotosintetik tingkat rendah. Contohnya adalah cyanobacteria. Ini digunakan oleh kelompok cyanobacteria untuk menghasilkan ATP ya, menghasilkan energi terus-menerus. Prosesnya ya ini, teman-teman bisa menjelaskan ya. Jadi elektron
yang terdapat di P700 ini akan tereksitasi ke akseptor elektron primer, lalu akan dijemput oleh ferrodoksin elektronnya, lalu dibawa oleh ferrodoksin elektronnya dibawa melewati sitokrom kompleks. Lalu elektron yang sampai di sitokrom kompleks akan dijemput oleh plastosianin, lalu plastosianin akan membawa elektron ini ke P700 dan reaksi sikliknya terjadi begitu terus-menerus. Oke. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya. Kok bisa? Karena ketika elektron itu melewati sitokrom kompleks ini akan memompa hidrogen dari luar tilakoid masuk ke dalam tilakoid, di mana hidrogen ini adalah salah satu bahan untuk membentuk ATP. Ya, di proses pembentukan ATP ya, itu kan dia membutuhkan ADP. Ini saya pakai mouse, bukan mouse juga sih, nggak ada pennya ya, jadi laptopnya belum touchscreen, jadi memang kayak gini ya teman-teman. Ada ADP, lalu nanti ketambahan satu fosfat, lalu dia ketambahan juga dengan hidrogen, ya, ketambahan hidrogen, lalu dibantu oleh ATP sintase, AS oleh ATP sintase, ini akan menghasilkan ATP. Jadi itu reaksi siklik ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan ATP sebanyak-banyaknya. Penjelasan tentang reaksi terang selesai. Apakah ada pertanyaan? Atau kalau teman-teman masih belum mudeng di bagian yang mana, boleh Pak bisa tolong ulang jelasin yang bagian ini? Boleh. Harapannya kemarin kalian sudah menonton YouTube Kak Bio, itu menjelaskan cukup detail ya tentang ini. Karena ini lalu ini penjelasan hari ini repetisi lagi, mudah-mudahan itu semakin mengingatkan kalian ya terhadap proses-prosesnya, tahapannya seperti apa, reaksi siklik dan non siklik seperti apa ya. Jadi reaksi siklik dan non siklik, reaksi terang itu terjadi di tilakoid ya. Kalau reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan memberikan pertanyaan. Ya. Sekarang semuanya kameranya on.